Kalau kita bicara tentang masa depan, industri properti di Indonesia, isu lingkungan dan berkelanjutan, itu tuh masih hal yang tidak bisa dihindari. Nah, sebagai pemimpin di industri material bangunan, menurut Bapak, kenapa material pengganti kayu seperti konwood ini sangat penting untuk masa depan properti di Indonesia? Industri di Indonesia, industri bangunan di Indonesia, mengingat historicalnya, nggak akan pernah lari dari semua yang berbentuk kayu. Karena kita memang nenek moyang kita memang membuat rumah itu dari kayu gitu ya. Jadi sampai sekarang itu ada keinginan setiap orang yang punya rumah untuk selalu ada unsur kayu. Betul. Pemakaian kayu artinya motong pohon nih. Nah, coba kita pikirkan bahwa betapa sayangnya bahwa kita ini motongin pohon hanya untuk bahan bangunan, gitu kan. Sedangkan pohon sendiri untuk umat manusia itu punya tugas yang lebih penting nih, kayak misalnya mengurangi emisi karbon, ya kan. Terus kemudian menjaga keanekaragaman hayati di area kehutanan dan kemudian seperti yang sekarang terjadi bencana alam itu juga karena masalah itu kan. Jadi penting sekali untuk selalu memikirkan alternatif selain kayu gitu. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast Sinergi Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Hari ini kita kedatangan guest kita, Pak Doni Subiakto, sebagai Presiden Director dari PT Conwood Indonesia. Selamat datang Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke sini. Boleh ceritain sedikit nggak Pak, latar belakang berdirinya PT Conwood Indonesia yang sudah lebih dari 20 tahun? Benar bahwa Conwood itu peletakan batu pertama di tahun 2012, ya kan? Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah apa latar belakangnya, kita mesti lihat situasi pada saat itu. Semua bisnis pasti dimulai dengan melihat opportunity kan. Betul. Nah, tahun-tahun itu pertumbuhan sektor PDB dari sektor real estate itu berkisar antara 4-6%. Tinggi sekali gitu pada saat itu ya. Nah, kalau lihat juga data-data di tahun itu ya, kita bicara tahun 2010 sampai 2012, tingkat deforestasi di Indonesia itu tinggi sekali. Oh wow. Tingkat deforestasi sebenarnya puncaknya di tahun 96 kalau nggak salah turun, tapi kemudian mulai naik lagi. Nah, linknya apa nih? Bangunan butuh kayu gitu. Betul. Nah, di sini ada opportunity bahwa kita bisa menyediakan material bangunan yang sebagai pengganti kayu. Jadi ada market yang lagi tumbuh, sementara ada isu deforestasi yang sedang terjadi. Pemerintah sendiri pada saat itu juga sudah mulai memperketat bisnis kayu, gitu kan. Jadi untuk itu kita berdiri. Oke, berarti harus benar-benar ngambil opportunity ya Pak ya? Opportunity itu dan opportunity sebenarnya ini bisnis opportunity yang pada saat yang sama kita memberikan kontribusi pada kelestarian lingkungan. Oke, berarti ini continue to my next question ya. Jadi filosofi ini udah terjawab sih sebenarnya. Filosofi utama di balik slogannya si Conwood sendiri adalah selaras dengan alam. Ternyata ini ya Pak backgroundnya ya. Iya. Dari deforestasi ini ya. Kalau misalnya dibandingin sama kayu konvensional, gimana tuh Pak untuk produknya Conwood sendiri? Semua material apapun, bukan cuma kayu, bukan cuma Conwood, besi, baja, itu termasuk masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya kan? Kelebihan dari kayu itu adalah karena seratnya yang lebih kuat kan ya. Kayu alami itu dia mampu menahan beban lebih tinggi, ya kan? Menahan beban lebih tinggi. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri ada beberapa kekurangan juga gitu ya. Untuk iklim seperti di Indonesia ini, kayu dengan situasi yang lembab, yang masih mudah lapuk. Iya, betul. Dimakan rayap. Kan? Sekarang rayap kayu, dulu ada beberapa kayu yang katanya tahan rayap, tapi sekarang kenyataannya hampir semua kayu rayap suka juga. Gitu kan. Terkena juga ternyata. Nah, kelemahan itulah yang menjadi kelebihan dari Conwood gitu kan. Satu, bisa lebih lama, tahan lama. Maintenance-nya, biaya maintenance dan biaya pemasangan, biaya awal maupun biaya maintenance-nya lebih murah, lebih rendah dibandingkan kayu.
tetapi memiliki tekstur dan penampakan atau penampilan yang sama dengan kayu gitu. Dan bisa kita desain gitu, sesuai dengan desain kita bisa desain apakah mau seperti kayu jati, kayu ulin atau kayu warnanya apapun. juga bisa diatur ya, bisa diatur. sesuai dengan estetiknya ya. Dan desain dari arsiteknya gitu ya. Di era modern ini seringkali modernitas konstruksi dianggap bertolak belakang dengan pelestarian alam nih Pak. Jadi menurut Bapak, bagaimana seharusnya hubungan antara modernitas konstruksi dan pelestarian lingkungan itu berjalan? Konsumen dalam hal ini terutama Gen Z ya kan, ataupun generasi milenial itu yang sekarang merupakan market utama kan ya, itu memiliki tuntutan dan pandangan yang jelas mengenai lingkungan ya kan. Mereka sangat aktif. Bedanya hanya kalau milenial itu lebih ke take personal responsibility, kalau Gen Z lebih menginginkan adanya perubahan struktural gitu kan, sistemik gitu kan. Nah, hal itu yang harus dijawab oleh kalangan industri. Industri bukan tidak bisa, itu bisa melalui desain dan engineering. Saya beri contoh, ada beberapa konstruksi bangunan yang untuk mencapai status yang ramah lingkungan itu didesain sedemikian rupa sehingga sinar matahari yang masuk itu bisa optimum. Itu jelas mengurangi pemakaian lampu. Betul. Terus kemudian tata letak jendela, pintu disesuaikan dengan, jadi nggak asal bangun gitu ya, disesuaikan dengan ini arah angin kalau bulan ini ke arah dari arah mana, kalau bulan ini dari arah mana, sehingga dia akan optimum gitu. Itu jelas mengurangi pemakaian AC misalnya. Betul. Hal seperti itu bisa dilakukan gitu. Jadi tidak ada alasan bahwa modernisasi bertolak belakang dengan keinginan untuk lingkungan hidup yang lebih sustainable. Berarti gitu. Dari hal-hal kecil itu sebenarnya bisa dipikirkan jadi ramah lingkungan ya Pak ya? Betul. Nah, Conwood ini dikenal secara sangat aktif ya Pak, mendukung olahraga golf, bahkan secara konsisten mensponsori berbagai turnamen di golf community, salah satunya di Sinergi Golf. Nah, apa yang mendasari komitmen Conwood untuk terlibat aktif di dunia golf Pak? Kenapa golf juga jadi salah satu fokus yang dipilih? Iya, pertanyaan yang menarik ini. Golf ini adalah salah satu dari beberapa cabang olahraga lain yang memberikan banyak kesempatan dan waktu bagi para pemainnya untuk berinteraksi satu sama lain. Betul. Ya. Nggak seperti sepak bola gitu yang yang lebih intens ya kalau itu ya. Gitu kan. Kalau ini lebih ada waktu untuk berjalan, ngobrol. Betul. Nah, dari situlah banyak pembicaraan yang di antara sesama pemain golf yang kemudian bicara soal yang non olahraga itu sendiri. Misalnya kita ngomongin soal bisnis, membicarakan mengenai kegiatan sosial yang lain dan sebagainya. Jadi di situ Conwood melihat bahwa memberikan support kepada olahraga golf di komunitas-komunitas itu menjadi satu hal yang sangat kunci di tim komersial kan. Terakhir Pak, kalau bicara 2026 ya, menurut Bapak membangun bisnis itu lebih mirip main golf yang butuh strategi dan kesabaran atau bangun rumah yang kuat dari fondasi? Sebenarnya semua faktornya ada, tapi menurut saya golf lebih mencerminkan bagaimana dunia bisnis dilakukan, ya kan? Harus ada perencanaan awal, harus ngerti siapa lawan kita, butuh pengendalian emosi yang lebih dalam. Kalau kita sudah yakin menang, malah biasanya malah nggak menang, ya kan? Kalau kita, jadi ada poin-poin yang memang harus dilakukan dengan sangat hati-hati di dalam memenangkan satu turnamen golf, dan hal-hal seperti itulah yang kita harus miliki pada saat kita menjalankan bisnis. Terakhir nih, cuman tanya aja nih, visi misi Conwood di 2026 apa nih Pak? Poin yang paling penting bagi Conwood, terutama di Indonesia, adalah kita melanjutkan dan terus improve dalam hal kaitannya dengan sustainability, lingkungan hidup. Ya, of course. Dalam menjalankan bisnis kita harus memberikan value yang optimum kepada customer, lingkungan maupun pemegang saham, dan itu harus berjalan bersamaan gitu. Jadi
itu yang menjadi visi misi kami di tahun ini 2026 ini. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu ya Pak. Sudah di sini berbicara sama kita. Kita tahu lebih banyak tentang Conwood. Thank you. Sukses selalu untuk Conwood di 2026 dan seterusnya. Terus melestarikan alam Pak. Terima kasih. Thank you.